Pemirsa Intens Investigasi, konflik yang belum juga usai, yang melibatkan 3 nama sentral dalam permasalahan ini. Siapa lagi kalau bukan Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli. Di tengah konflik yang belum juga mereda, sebuah kabar terbaru muncul dan diduga berkaitan dengan pelaporan yang sebelumnya dilayangkan Inara. Terkait dengan kasus dugaan akses ilegal atau penyebaran rekaman CCTV, diduga dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang diambil di rumah yang ditempatinya. Di saat yang bersamaan dengan hadirnya saksi kunci, sempat pula muncul kabar terbaru dari Mawa yang kembali menuliskan ungkapan emosional di media sosialnya. Ungkapan ini agaknya ditulis dan menyiratkan perasaan sedih yang tengah dialaminya saat ini. Lantas seperti apa momen-momen kedatangan pihak saksi kunci saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri? Apakah sebenarnya agenda hukum yang dijalaninya? Dan lalu apa saja keterangan yang disampaikan pihak saksi kunci usai pemeriksaan? Benarkah di tengah semua persoalan hukum dan berbagai usaha yang tengah dilakukan sang suami, Mawa tetap fokus pada ibadahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kasus dugaan akses ilegal atau penyebaran rekaman CCTV yang dilaporkan Inara Rusli ke Ditipid Siber Bareskrim Polri sejak 26 November 2025 yang lalu telah memasuki babak baru sejak Bareskrim Polri resmi menaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Yang artinya, penyidik telah menemukan unsur tindak pidana dalam laporan tersebut. Hari ini pihak saksi kunci pun disebut-sebut telah resmi mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan dan kembali dimintai keterangan. Kedatangan saksi kunci ini langsung saja mencuri perhatian, apalagi pemeriksaan tersebut kabarnya juga dilakukan untuk mendalami peran dan keterkaitan saksi kunci dalam peristiwa yang diduga terjadi di rumah yang sebelumnya ditempati Inara tersebut. Lantas seperti apa momen-momen kedatangan pihak saksi kunci saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri? Oke, jadi hari ini kita agendanya pemeriksaan saksi terkait dengan laporan legal access CCTV dari rumah Inara dan Firdaus. Saksi yang dipanggil hari ini namanya Agung. Kami kuasa hukum dari Agung. Agungnya mana bang, kalau boleh tahu? Agungnya sudah hadir, cuma dia tidak bisa. Kalau dari pihak Agung ini tidak berpihak kepada siapa-siapa. Pada intinya dia memiliki keterkaitan dengan CCTV tersebut, tetapi secara prinsip dia tidak akan berpihak kepada pihak manapun. Secara tidak langsung. Keterkaitannya itu apa bang mungkin? Berarti dia supir Agung ini posisinya sebagai driver dari Inara dan Firdaus. Yang mengetahui dan terkait CCTV itu ya bang? Dan ini hari pertama, sebelumnya sudah dipanggil itu diagendakan minggu lalu. Cuma karena si Agung atas pemeriksaan kesehatan sedang tidak enak badan, makanya kita agendakan ulang tanggal 2 hari ini. Iya, karena tidak pernah berekspektasi bahwa Inara juga akan bikin laporan, karena kan laporan ini sudah saling serang menyerang ya. Sebagai driver dia seharusnya tidak sampai sejauh ini, cuma kita tidak tahu ya namanya proses hukum ya, kita ikuti secara tertib. Sementara itu pemirsa, di tengah perjalanan spiritual yang sedang dilakukannya di Tanah Suci, Mawa tampak menuliskan kata sedih yang ia unggah di akun media sosialnya. Hal ini berkenaan dengan video yang memperlihatkan Mawa saat berada di area Masjidil Haram di depan Ka'bah.
Unggahan itu pun dilengkapi dengan tulisan bernuansa reflektif yang menyiratkan perasaan sedih namun sekaligus penuh harap, yang berbunyi seperti berikut ini. Allah tidak akan menciptakan sedih tanpa merencanakan bahagia setelahnya. One day you will be the best version of you. Hampir serupa seperti apa yang dituliskannya di media sosial, ketegasan Mawa semakin terlihat, terutama saat ditemui tim intens investigasi secara eksklusif beberapa waktu lalu. Mawa menyatakan tak ada lagi ruang komunikasi dengan sang suami. Bahkan, Mawa menegaskan, hubungannya dengan Insanul pada saat pertemuannya kemarin pun benar-benar dingin dan hanya sebatas obrolan singkat. Selain itu, dengan nada yang mantap, Mawa pun menegaskan dirinya telah menolak ajakan damai. Mawa tetap bersikukuh memilih jalan berpisah dari Insanul Fahmi. Dan putusan itu sudah bulat dan tidak bisa lagi diganggu-gugat. Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Maaf kakak sampai maaf ya Kak. Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya, aku juga apanya adanya pelukannya kagak. Ketemu atau sempet ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Katanya ada syarat gitu kamu mau untuk berdamai, benar kamu mah? Benar nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Di tengah Mawa yang memilih menenangkan diri di tanah suci, menuliskan kalimat tentang sedih, ikhlas, dan perjalanan hati yang panjang. Lalu, bagaimana dengan Insanul Fahmi? Apakah di saat Mawa fokus pada ibadah dan ketenangan batin, Insanul justru melakukan berbagai upaya untuk kembali membuka pintu? Maaf, berbagai usaha sepertinya memang sedang diusahakan Insanul Fahmi untuk mendapatkan maaf dari sang istri Mawa. Di momen sebelumnya, intens investigasi mendapati hal yang cukup berbeda, diduga kembali menghiasi akun media sosial Insanul Fahmi. Seolah ingin mengetuk kembali pintu hati sang istri, Insanul Fahmi terpantau memunculkan kembali kenangan-kenangan manisnya di masa lalu yang memperlihatkan kedekatan dan kemesraan mereka di saat itu. Menjawab hal ini, Tommy Tri Yunanto, kuasa hukum Insanul pun akhirnya angkat bicara. Tommy menegaskan bahwa tidak ada satupun pihak yang mengarahkan Insanul untuk melakukan hal tersebut. Dan unggahan itu menurutnya murni muncul dari kesadaran pribadi Insanul sebagai bentuk pengakuan atas kesalahannya, sekaligus ungkapan bahwa hingga kini Insanul masih menganggap Mawa sebagai istri sahnya. Iya, saya pastikan dan tegaskan di sini bahwa Insanul saat ini fokus untuk bisa balik lagi ke Mawa, itu fokusnya. Perihal nanti setelah di pembicaraan ternyata ada hal-hal ataupun ada syarat dan ketentuan dari Mawa, silakan mereka yang bisa mutusin. Saya sempat nanya, kalau harus milih siapa gitu kan. Nah, Insanul belum bisa menjawab sampai saat ini. Karena biarkan dia lah istiqoroh, dia bisa melihat siapa yang bisa dia lakukan kan gitu. Atau bagaimana cara dia menyelesaikan dengan Mawa seperti apa. Itu biarkan mereka pribadi, privasi ya. Karena saya sendiri di sini cuma mengawal dari proses hukum, dari proses bagaimana nanti ini kalau proses ini berlanjut, terus apa yang harus kita kawal secara hak-haknya tentunya. Nah, itu yang harus kita lihat nanti ke depannya seperti apa gitu. Tapi prinsip masalah hati dan masalah bagaimana hubungan antara Insanul dengan Mawa, terus Mawa dengan Insanul dengan Inara, itu biarkan mereka. Karena prinsipnya Insanul tuh dia pengen balik dulu ke istri sah. Dia pengen sampai dia juga sudah menyatakan berapa kali dia sudah memposting, karena memang itu dari dirinya dia. Nggak ada satupun, ini saya garis bawahi, nggak ada satupun yang mengajari atau mengarahkan dia untuk bisa memposting ataupun
melihat lagi di IG-nya dia atau di mana, itu kita juga baru tahu dari media sosial, karena saya juga nggak tahu, sama sekali nggak tahu, karena kita nggak mau ranah pribadi ini dicampur adukan atau dimasukkan kepada orang-orang yang di luar daripada para pihak gitu loh. Jadi menurut saya ini di luar kita. Jadi saya rasa ini salah satu hal yang timbul sendiri dari Insanul, yang perlu kita lihat bahwa dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah melihat berapa memorial dia terhadap Mawa, dan dia sudah dari batinnya juga dia merasa dia tuh masih istrinya, Mawa itu masih istri dia sah gitu kan. Dia juga ngakuin kesalahannya, tapi balik lagi semua itu kan bagaimana Mawa. Kalau Mawa nggak mau memaafkan, itu terserah juga kan, haknya dia. Tak hanya itu pemirsa, Tommy juga mengungkap adanya upaya lanjutan yang tengah dilakukan Insanul demi membuka jalan perdamaian. Salah satunya dengan mencoba kembali menjalin komunikasi melalui kuasa hukum Mawa. Meski diakui olehnya bahwa komunikasi sebelumnya sempat terblokir, kini komunikasi tersebut sudah mulai terjalin, walaupun belum sepenuhnya lancar. Namun menurut Tommy, langkah kecil ini menjadi bukti adanya itikad dan usaha dari Insanul, yang diyakini membutuhkan proses dan waktu agar bisa berjalan lebih baik ke depannya. Ya banyak. Pertama, dia masih berusaha menghubungi PH daripada Mawa. Dia tahu caranya bagaimana supaya dia bisa membuka blokir, tapi ternyata memang kemarin kan diblokir. Sekarang udah bisa komunikasi, tapi masih komunikasi yang masih belum belum lancar sekali ya, tapi sudah bagus lah, udah ada komunikasi. Saya rasa ini memang perlu dengan penyesuaian yang lebih baik, perlu dengan cara juga yang akan lebih baik lagi. Kita positif aja, karena segala sesuatu hal itu mungkin butuh proses, ya kan? Tapi ada waktu. Lebih lanjut, Tommy menyebut Insanul Fahmi juga masih berupaya untuk bisa bertemu dengan sang anak. Dan rencana pertemuan tersebut disebutnya akan diupayakan terjadi setelah Wardatina Mawa kembali dari Tanah Suci. Meski hingga kini belum ada kepastian, Tommy menyatakan bahwa Insanul sangat berharap bisa bertemu dan kembali dekat dengan anaknya. Namun sekali lagi, semua keputusan berada di tangan Mawa. Apakah pertemuan itu nantinya akan terwujud atau justru sebaliknya? Ya, Insanul masih berusaha untuk bisa mau ketemu anak, ya kan. Setelah ini juga begitu Mawa nanti pulang ke tanah air tanggal 4 nanti katanya ya dia mau ketemu anaknya. Mungkin aja ada satu berita baik ya, atau berita buruk yang kita nggak tahu seperti apa. Berita ini kan ya kita nggak tahu kan, adanya di Mawa kan. Kalau Insanul sih pasti mau untuk bisa bareng, tapi Mawa ya nggak tahu seperti apa. Belum bertemu, tapi kalau chat-chatan masih karena kan Mawa masih di Tanah Suci kan. Jadi nanti begitu pulang mungkin Insanul akan lakukan suatu pertemuan. Itu kapan Mas pertemuan itu akan berlangsung? Belum tahu karena belum ada sinyal-sinyal, belum ada bicara ke arah situ, karena yang penting dia datang dulu ke tanah air kan. Upaya demi upaya telah dilakukan Insanul Fahmi, dari mulai permintaan maaf hingga usaha berdamai. Akankah semua ikhtiar itu membuka kembali pintu hati Mawa? Benarkah komunikasi yang mulai terjalin menjadi sinyal perdamaian? Lantas seperti apa pakar hukum Deolipa Yumara akan menguliti tuntas aturan undang-undang yang bisa menjerat posisi mereka? Praktisi hukum Deolipa Yumara pun turut memberikan pandangannya dari sisi hukum terkait pernikahan siri Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami yang hendak menikah lagi wajib memperoleh izin dari istri sahnya. Deolipa pun menegaskan tanpa adanya izin tersebut, maka pihak kantor urusan agama tidak akan memberikan persetujuan untuk pernikahan Inara dan Insanul. Ditegaskannya lagi, jika izin tersebut harus berasal dari istri sah Insanul,
yakni Wardatina Mawa. Lantas berikut pernyataan lengkap Deoli Payumara. Ya kan, kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Undang-Undang Perkawinan kan, syarat istri suami menikah lagi harus ada izin dari istri yang sah. Gitu. Nah, kemudian itu boleh menikah lagi di KUA dan didaftarkan di KUA sebagai catatan sipil KUA kan. Gitu. Nah, kasusnya Inara ini menyatakan nikah siri. Kemudian nikah siri di mana kita nggak tahu. Bagaimana siapa saksinya nggak ada yang tahu juga. Tapi katanya kabarnya nikah siri. Itu setelah kepergok gitu. Jadi KUA ketika si Inara kemudian sama si Insanul mau mendaftarkan, ya nggak bakal bisa. Undang-undang melarang itu. Jadi KUA itu kalau dia mendaftarkan pernikahannya si Inara dengan si Insanul, itu KUA-nya melanggar hukum. Jadi KUA harus tidak boleh melanggar hukum. Gitu. Jadi KUA pasti menolak apapun pendaftaran pernikahan dari si Inara maupun si Insanul yang tanpa izin dari Mawa. Nah, Mawa apakah mengizinkan? Jawabannya tidak. Berarti tidak akan pernah terjadi pernikahan yang sah berdasarkan undang-undang. Gitu. Nah, hukumnya kalau kita pakai KUHP yang baru, terjadilah perzinahan. KUHP yang lama juga begitu, perzinahan kan, dikuatkan dengan KUHP baru yang tidak pandang bulu. Yang jelas ini kalau pernikahan tanpa izin dari istri yang sah, ini kemudian tidak bisa dilangsungkan. Kalau terjadi hubungan intim atau hidup serumah antara istri suami dengan pihak ketiga tanpa izin istri yang sah, itu disebut sebagai suatu perbuatan yang hubungan intimnya sebagai pidana ya, pidana. Jadi terjadi itu. Jadi inilah yang sedang dihadapi oleh Inara dan Insanul. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.